Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua ya? Belum ya? Baru 26. Kelas A ada berapa mahasiswanya? Halo? 36 Mas. 36. Oke. Baik, kita mulai saja ya, karena waktu sudah pukul 9.30 lebih sedikit. Untuk perkuliahan teknik irigasi drainase untuk materi setelah UTS itu nanti akan diampu oleh saya dan juga oleh Pak Aru. Materi setelah UTS ini kita akan fokus ke pembahasan terkait drainase itu sendiri. Jadi kalau sebelum UTS kemarin Pak Edi Suryadi serta Bu Nur Pilihan barangkali sudah memberikan materi terkait irigasi, maka untuk pertemuan setelah UTS ini kita akan fokus membahas mengenai konsep drainase di dalam bidang pertanian. Saya coba sharekan screen dulu ya. Sebentar. Kok hilang materinya? Sebentar. Aduh. Apa sudah muncul paparannya? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep dari drainase di dalam pola usaha tani atau di lahan pertanian. Jadi untuk materi kuliah sendiri saya uploadkan di Google Classroom ya, nanti dapat Anda akses di dalam Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini juga sudah diuploadkan sejak tadi malam, sehingga sudah bisa Anda lihat sendiri di Google Classroom, dan untuk dipelajari ke depan juga saya coba recordkan untuk setiap pertemuannya, sehingga dapat kalian akses di Google Classroom nantinya. Jadi baik itu materi kuliah maupun record
perkuliahan atau tatap muka di Google Meet ini saya uploadkan juga di dalam Google Classroom nantinya. Untuk metodenya sendiri, barangkali tidak setiap pertemuan nanti kita menggunakan metode sinkronus ya, menggunakan Google Meet, tapi mungkin nanti akan ada 1 atau 2 pertemuan dilaksanakan secara asinkronus. Jadi Anda lakukan pembelajaran mandiri di rumah berdasarkan materi atau arahan yang diberikan. Nah, ini adalah satu gambaran perlunya drainase di dalam bidang pertanian ataupun di di semua bidang yang berkaitan dengan air atau tata air. Kalau materi awal sebelum UTS itu kita membahas mengenai irigasi, maka drainase ini sebenarnya merupakan konsep kebalikannya dari irigasi itu sendiri. Kalau irigasi itu dinyatakan sebagai upaya untuk memberikan air, maka kalau drainase itu adalah upaya untuk membuang kelebihan air. Atau juga tergantung dari tujuannya nih. Di dalam gambar yang besar ini, yang atas dan baik yang di atas maupun yang bawah, ini menunjukkan kondisi kelebihan air. Sehingga drainase di sini, konsep drainase dalam gambar ini nantinya diterapkan untuk mengurangi kelebihan air tadi atau menurunkan level muka air tanah yang ada di lahan. Sedangkan pada gambar yang tengah ini adalah menunjukkan kondisi lahan pertanian yang terdapat akumulasi kadar garam yang cukup tinggi. Jadi warna putih ini adalah menunjukkan kondisi salinitas lahan yang sangat tinggi, sehingga konsep drainase pada kondisi lahan seperti ini bukan untuk membuang kelebihan air, tapi justru untuk melarutkan atau menurunkan level salinitas atau kadar garam yang ada di lahan. Pada area tertentu, terutama pada area yang kering ya, yang secara kondisi iklimnya itu dia kondisinya arid atau kering, itu masalah utama di lahan itu kebanyakan bukan dari kondisi kelebihan air di lahan, tapi kondisi salinitas yang sangat tinggi atau melampaui batas yang dapat ditolerir oleh tanaman. Sehingga pada kondisi ini, konsep drainase itu gunanya adalah untuk membuang atau melarutkan kadar garam yang ada di lahan tersebut. Untuk pustakanya sendiri, Anda bisa akses secara langsung. Saya terkait konsep drainase pada lahan pertanian, saya gunakan 2 pustaka utama. Yang keduanya bersumber dari fao.org ya. Yang pertama adalah Drainage of Irrigated Lands, dan yang kedua adalah Agricultural Drainage Water Management in Arid and Semi-Arid Area. Kesemuanya ini dapat diakses di situs fao.org dengan mengetikkan kata atau Anda bisa akses melalui Google ya, tinggal cukup mengetikkan judul dari pustaka yang digunakan. Nah ini kenapa perlunya drainase pada lahan pertanian ini, salah satunya adalah disebabkan turunnya produksi tanaman pada daerah irigasi atau pada daerah budidaya tanaman yang diantaranya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah kondisi air tergenang, ini seperti dapat dilihat pada gambar ya, atau istilahnya adalah waterlogging. Dan yang kedua adalah kondisi salinitas atau kadar garam yang menumpuk pada area budidaya tanaman. Nah ini kondisi tadi yang disebutkan ya, yang pertama adalah waterlogging dan yang kedua adalah kondisi salinitas. Nah, drainase pada lahan pertanian sendiri itu erat kaitannya dengan produksi tanaman. Jadi kalau kita berbicara mengenai drainase dan produksi tanaman, itu maka kita perlu memahami terkait sumber air yang digunakan pada budidaya. Kalau kita lihat pada gambar ini,
pada gambar ini menggambarkan bahwa sumber air untuk lahan pertanian itu diambil dari sungai ataupun dari danau yang dialirkan melalui saluran irigasi. Jadi pada saat kita melakukan budidaya tanaman di sini, air yang diberikan ke tanaman itu berasal dari air permukaan ataupun juga berasal dari curah air dari curah hujan langsung ya. Kemudian kalau dilihat dari konsep siklus hidrologi atau siklus air, maka pada area budidaya tanaman ini juga sama. Kita bisa melihat bahwa sumber air yang berasal dari sungai atau danau atau juga dapat juga dipompa dari air tanah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang notabene-nya adalah untuk memenuhi atau menggantikan kehilangan air akibat proses evapotranspirasi tanaman. Jadi di sini dalam satu gambaran siklus hidrologi tadi tidak hanya sekedar, kalau kita berbicara mengenai irigasi, maka di sini tidak hanya sekedar berbicara mengenai evapotranspirasi tanaman juga, evapotranspirasi tanaman saja, tapi juga berbicara mengenai rembesan atau seepage. Rembesan itu adalah satu faktor kehilangan air pada area budidaya. Kemudian juga faktor lain yang harus dipenuhi dari kebutuhan air irigasi adalah kehilangan air akibat tumpahan operasional dari sistem irigasi dan juga dari limpasan permukaan pada lahan budidaya maupun pada kondisi perkolasi pada area budidaya. Nih, kalau kita lihat di sini, air yang menguap melalui proses evapotranspirasi, kemudian yang melimpas dari lahan ataupun dari saluran melalui proses perkolasi maupun proses rembesan atau seepage tadi, itu merupakan faktor air yang hilang. Kalau kita melihat dari sisi budgeting of irrigation atau total kebutuhan air irigasi yang harus diberikan di area pertanian, di area lahan, maka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan air tanaman, namun juga memenuhi kehilangan air tadi oleh faktor tadi, oleh memenuhi kebutuhan air akibat kehilangan dari faktor perkolasi, kemudian dari faktor rembesan, dan juga faktor lainnya. Kemudian di lapangan sendiri, air hujan atau dan juga air irigasi ini sebagian disimpan di area root zone ya, atau area zona perakaran, dan juga sebagian lagi masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi atau perkolasi. Namun pada saat hujan terjadi ini pada area yang digambarkan di sini, pada saat kondisi curah hujan yang cukup tinggi, maka dapat menyebabkan water table atau muka air tanah ini akan naik, atau juga bahkan menyebabkan terjadinya genangan atau waterlogging. Nah, pada kondisi inilah pada saat muka air tanah naik atau juga pada saat terjadi genangan air, ini merupakan kondisi di mana kita memerlukan konsep atau sistem drainase untuk membuang kelebihan air yang ada di lahan itu. Jadi, kenapa ini menjadi penting? Karena tanaman itu memiliki karakteristik, beberapa tanaman terutama ya, tanaman yang diupayakan dalam budidaya pertanian, itu memiliki karakteristik tidak tahan genangan pada periode waktu tertentu. Contohnya misalnya padi, misalnya pada saat kita menanam padi, kemudian pas musim hujan itu terjadi banjir misalnya, atau terjadi genangan air atau ponding di situ, maka kalau lebih dari 2 hari misalnya, kalau lebih dari 2 hari itu akar tanaman itu bisa busuk. Kenapa? Karena ketersediaan oksigen di dalam tanah itu tidak tersedia, sehingga
tanaman menjadi kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan terjadinya busuk akar. Nah, selain itu, kalau efek terparah dari kondisi genangan yang atau kelebihan air yang berlebih di area budidaya pertanian, selain dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman, juga dapat menyebabkan penurunan produksi. Ujungnya itu adalah penurunan produksi tanaman. Beberapa jenis tanaman ini memiliki batas toleransi sendiri-sendiri ya, yang berbeda antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Misalnya kalau pada budidaya bawang bawang merah misalnya, bawang merah itu kalau bawang merah itu termasuk tanaman yang memiliki toleransi kondisi kelebihan air yang relatif dia tidak toleran atau intoleran, atau dalam hal ini pada kondisi jenuh atau kondisi terbenam itu dapat menyebabkan busuk tanamannya, sehingga bukan hanya penurunan produktivitas, bahkan kalau dia melewati dari lama genangan yang dapat ditahan oleh tanaman, itu dapat menyebabkan istilahnya tanaman itu menjadi mati. Jadi tidak hanya busuk yang menyebabkan pertumbuhannya terganggu, namun juga dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Kalau efek yang lainnya selain barangkali pada saat kondisi cekaman air, cekaman di sini tidak hanya dalam konsep kekurangan air ya, tapi juga dalam konsep kelebihan air. Jadi pada saat kondisi tercekam dia karena kelebihan air, dapat menyebabkan proses metabolisme tumbuhan itu menjadi terganggu. Nah, kalau proses metabolisme tumbuhan itu terganggu, maka juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Misalnya pada saat fase pembungaan kemudian terjadi genangan air atau pembungaan dan fase pembentukan buah misalnya untuk tanaman tertentu, kalau terjadi genangan air atau kondisi waterlogging ya, kondisi jenuh, misalnya untuk tanaman melon, kalau dia jenuh airnya, maka dapat menyebabkan cracking atau pecah pada permukaan buahnya. Nah, kondisi cracking ini dapat tentunya akan menurunkan kualitas dari panennya. Kalau dilihat dari bobot, mungkin tidak banyak berpengaruh ya, tapi kalau dilihat dari kualitas buah, dalam hal ini adalah buah melon misalnya tadi, itu dapat menyebabkan penurunan tadi produktivitas yang seharusnya melon itu mulus misalnya, tidak terjadi pecah atau cracking tadi atau retak ya pada permukaannya, maka dapat menjadi retak. Nah, kalau menjadi retak, maka tentunya kalau dibawa ke pasar itu menjadi tidak laku atau tidak tidak masuk kriteria pada saat akan dijual nantinya. Sehingga di sini bukan hanya sekedar produksi dalam hal ini jumlah yang menurun, namun juga dapat menyebabkan penurunan kualitas untuk beberapa tanaman. Kemudian ini adalah contoh kondisi ya, gambaran kondisi tanah pada saat sebelum terjadi hujan atau sebelum diberi air irigasi, di mana muka air tanah atau water table ini berada pada di bawah zona perakaran. Nah, setelah hujan atau diberi air irigasi, maka water table ini akan naik, muka air tanah itu akan naik. Pada kondisi yang tidak terkendali, itu dapat menggenangi atau menutupi seluruh zona perakaran, sehingga tanah yang tidak jenuh ini menjadi tertutup oleh air, atau pori-pori tanah itu terisi oleh air, yang kalau kondisinya tidak dikendalikan juga dapat menyebabkan genangan tadi. Nah, pada saat seperti ini, area perakaran tanaman yang seharusnya berfungsi tidak hanya sekedar mengambil nutrisi, namun juga menyalurkan oksigen atau mengikat oksigen yang ada di dalam tanah, itu dapat terganggu karena ketersediaan oksigen di dalam tanah itu menjadi hilang akibat
terisinya pori-pori tanah itu oleh air, sehingga seperti halnya kalau Anda misalnya Anda kelelep kan Anda tidak bisa lagi bernafas. Ini sama. Kalau tanaman itu kelelep atau tergenang ya, kelelep itu bahasa Sundanya apa ya? Ada yang tahu kelelep itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya apa? Atau kondisi tergenang ya, terutamanya itu dapat menyebabkan pasokan oksigen atau ketersediaan oksigen yang dapat diikat oleh akar tanaman itu menjadi terganggu. Nah, kondisi ketersediaan oksigen yang terganggu itu dapat menyebabkan tadi terganggunya produksi tanaman atau produktivitas tanaman. Kenapa? Karena oksigen itu merupakan salah satu unsur pertumbuhan yang faktor lingkungan yang sangat diperlukan tanaman untuk dapat tumbuh. Kalau tidak ada oksigen, maka proses evapotranspirasi juga akan terganggu ya. Atau proses respirasi juga akan terganggu. Nah, ini gambaran kondisi di lahan yang tergenangi air. Kondisinya macam-macam. Ada yang tergenangi pada skala luas ya, atau mungkin genangan itu muncul pada titik area-area tertentu saja, jadi tidak merata. Nah, pada kondisi ini tentunya diperlukan pengendalian atau upaya teknis untuk mengurangi atau menurunkan atau juga membuang kelebihan air yang ada di lahan pertanian. Nah, ini kalau kita bicara mengenai kelebihan air tadi atau excess water tadi di bidang pertanian, didefinisikan sebagai sejumlah air yang tidak diperlukan untuk suatu kegunaan tertentu, di mana kelebihan air pada permukaan tanah ini diindikasikan dengan adanya tinggi genangan misalnya, atau kelebihan air kalau pada bawah permukaan itu diindikasikan dengan tingginya kelembaban tanah atau dangkalnya muka air tanah, water table layer. Kemudian sumber dari air berlebih ini ada macam-macam. Yang pertama adalah hujan, kemudian dari limpasan permukaan, kemudian dari limpasan sungai. Jadi kalau sungainya meluap itu dapat menyebabkan genangan. Kemudian adanya peningkatan muka air tanah. Dan yang terakhir adalah akibat pemberian irigasi yang melebihi dari yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita perhatikan mengenai adaptasi tanaman atau adaptasi tanaman terhadap air, maka tanaman itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah aquatic crop. Aquatic crop itu adalah merupakan tanaman yang memang harus tumbuh di air. Kalau tidak di air, maka dia tidak dapat tumbuh misalnya. Kemudian ada juga atau juga didefinisikan sebagai tanaman yang sangat toleran terhadap kondisi air berlebih. Kemudian ada juga yang disebut dengan semi-aquatic crop, contohnya adalah padi. Semi-aquatic crop ini adalah tanaman yang dia dapat tumbuh meskipun terjadi genangan atau dangkal, ataupun juga pada saat airnya tidak menggenang atau muka air tanahnya itu di bawah, itu dia masih tetap tumbuh. Kemudian juga tanaman non-aquatic crop. Non-aquatic crop ini adalah tanaman yang memang intoleran atau tidak bisa mentolerir kondisi genangan air ataupun kondisi muka air tanah yang dangkal. Contohnya adalah tanaman jagung, palawija, dan juga tanaman sayuran seperti cabai dan lain-lain. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Pada tanaman akuatik, kondisi air yang berlimpah itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah enzim gondok. Ya. Kemudian pada semi akuatik, ini ada tanaman padi, contohnya di sini tanaman padi ini masih dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tergenang.
Namun tergantung juga varietasnya ya. Kalau misalnya padi yang memang dikembangkan untuk rawa ya, padi atau rawa lebak ya, atau pada daerah yang memang tinggi genangnya sampai 2 meter misalnya. Atau juga kalau padi sawah biasa itu tinggi genangannya paling maksimal itu di 20 cm. Lebih dari ini maka tanaman dapat membusuk. Dan yang ketiga tadi yang jenis tanaman non-akuatik itu adalah jenis tanaman yang memang tidak menghendaki kondisi tanah yang lembab. Banyak nih contohnya. Terutama di tanaman jenis hortikultura ya, sayuran, buah-buahan dan sebagainya itu dia tidak toleran terhadap kondisi air yang berlebih. Nah ini gejala kondisi drainase yang buruk, ini ada beberapa tanda. Yang pertama adanya waterlogging. Waterlogging itu kondisi tanah yang jenuh ya, jenuh oleh air. Kemudian kondisi shallow water table. Shallow water table itu maksudnya adalah muka air tanah yang relatif dangkal. Kemudian saturated itu jenuh. Kemudian adanya grayish soil color. Grayish soil color itu adalah adanya perubahan warna, ditandai dengan warna tanah yang keabu-abuan. Nah, kalau warna tanahnya abu-abu itu menandakan pada area tersebut merupakan area yang memiliki drainase yang buruk. Nah ini kondisi atau pengaruh drainase yang buruk terhadap tanaman pada saat drainasenya itu jelek dinyatakan buruk tadi, ini dapat menyebabkan aerasi berkurang. Nah, aerasi berkurang ini dapat menyebabkan pernafasan akar itu terganggu, atau juga menyebabkan adanya proses reduksi atau glaisasi ya di sini, sehingga menyebabkan pada akhirnya akan menyebabkan pH tanah itu menjadi rendah, kemudian unsur Fe, Al, Mn ini akan naik. Nah, pada saat kondisi ini terjadi, ini dapat menyebabkan apa namanya istilahnya keracunan, bersifat racun untuk tanaman. Kenapa? Karena pada saat besi itu dia teroksidasi, itu akan menyebabkan akar tanaman itu menjadi busuk. Nah, kalau akar tanaman busuk, maka kemampuan akar untuk menyerap hara dan air itu akan menjadi terganggu, sehingga tanaman dapat mati. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya Bu izin bertanya. Enggak, Tadi disebutkan bahwa jika pada tanaman padi itu jika melebihi 20 cm genangan airnya itu akan membusuk ya. Iya. Nah biasanya proses pembusukan padi itu berapa lama ya Bu jika tidak dilakukan drainase itu? Kalau padi itu termasuk jenis tanaman yang dia ketahanannya bisa sampai 2 hari. Jadi kalau genangan itu terjadi lebih dari 2 hari atau banjir ya, misalnya banjirnya itu lebih dari 2 hari, maka biasanya akan terjadi masalah. Dari tanaman mulai rebah ya, busuk pada pangkal batang, itu kemudian menyebabkan tanaman menjadi rebah. Setelah rebah dia akan membusuk. Biasanya ditandai di dekat atau di pangkal batang itu terjadi pembusukan akibat tadi kondisi tergenang tadi. Umumnya di 2 hari toleransi tanaman padi ya, padi sawah di sini menghadapi genangan. Tapi untuk beberapa varietas saat ini juga banyak ya yang dikembangkan untuk varietas yang tahan terhadap genangan, terutama untuk area pesawahan yang memang istilahnya apa namanya langganan banjir gitu. Biasanya dia dilakukan modifikasi varietas dari tanaman yang sifatnya untuk padi sawah dalam atau istilahnya padi lebak ya, atau padi rawa, itu kemudian dikembangkan di daerah pesawahan yang biasa, sehingga karakter dari varietas tersebut dia relatif tahan terhadap genangan.
Ada lagi yang lain? Baik, Bu, terima kasih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tadi ya. Nah ini, menurut Hudson dari tahun 1975, aerasi tanah itu akan berkurang pada saat kondisi drainase itu buruk, itu akan menyebabkan aerasi tanah itu berkurang sehingga menghambat respirasinya. Kemudian yang kedua menyebabkan temperatur tanah berkurang. Nah, kalau pada saat temperatur tanah berkurang, ini akan menyebabkan terganggunya mikroorganisme yang ada di sekitaran tanah atau di zona perakaran tadi. Nah, fungsi mikroorganisme itu apa untuk tanaman? Mikroorganisme ini memiliki fungsi untuk mengurai unsur hara agar siap tersedia oleh tanaman atau siap diserap oleh tanaman. Nah, pada saat fungsi mikroorganisme yang ada di zona perakaran ini terganggu, maka ketersediaan unsur hara di area tersebut juga terganggu. Kemudian yang ketiga adalah menghalangi pertumbuhan akar, kemudian kemudian juga menyebabkan volume tanah tersedia untuk pertumbuhan akar itu berkurang. Dan yang terakhir adalah salinitas tanah meningkat atau pH tanah meningkat akibat buruknya tadi drainase. Umumnya di pH tanah ya, karena kalau untuk salinitas itu hanya pada kondisi tertentu biasanya. Kemudian yang kedua tadi kalau selain air berlebih, masalah drainase juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah salinisasi. Salinisasi itu adalah penumpukan kadar garam di dalam tanah. Pada air irigasi meskipun kualitasnya sangat baik ya, tapi juga mengandung beberapa garam. Garam ini adalah contohnya gini, maksudnya adalah air irigasi itu biasanya dia mengandung terakumulasi zat-zat hara yang terbawa sampai ke lahan pertanian. Nah, di lahan pertanian ini akan menyebabkan menumpuknya tadi garam-garaman ataupun mineral yang terbawa oleh air irigasi tadi. Nah, pada saat air itu diserap oleh tanaman ataupun menguap dari permukaan tanah, itu akan menyebabkan terakumulasinya garam yang dibawa oleh air tadi jadi pada saat airnya menguap, si garamnya ini kan dia tidak menguap ya, tetap tertinggal di dalam tanah. Nah, proses ini yang disebut dengan salinisasi atau menumpuknya kadar garam di dalam tanah yang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman itu terganggu. Kalau Anda tahu tentang konsep nilai EC ya, EC itu electric conductivity ya, electric conductivity dari air ataupun media untuk tanaman ini memiliki kisaran tertentu. Tanaman itu dapat tumbuh dengan baik atau tumbuh dengan optimal pada kisaran EC tertentu. Kalau dia kurang dari yang dibutuhkan, maka biasanya kita perlu memberikan pupuk atau unsur hara tadi tambahan. Tapi kalau kondisinya lebih, ini akan menyebabkan terjadinya kalau pada saat kadar garam di zona perakaran itu atau di media tanam itu kondisinya berlebih, dapat menyebabkan osmosis. Osmosis itu proses keluarnya cairan dari tubuh tanaman tersebut akibat perbedaan tekanan tadi. Nah, kondisi ini menyebabkan tadi akar tanaman utamanya yang memang bersentuhan langsung dengan media tanah itu dapat terganggu. Nah, pada saat akar tanaman itu terganggu, busuk misalnya, atau menjadi mengering misalnya, itu akan menyebabkan penyerapan air dan hara kan terganggu. Nah, itu langsung berimbas ke tadi ke produktivitas atau proses evapotranspirasi ataupun juga berimbas ke dalam proses fotosintesis. Oleh karena itu, kalau kadar garamnya tinggi misalnya, itu akan kalau di tanaman itu menyebabkan tanaman menjadi layu. Gitu. Awal layu, lama-lama dia akan mengering. Itu kondisi yang terjadi ya
Ini adalah proses atau gambaran yang tadi menggambarkan proses terjadinya penumpukan kadar garam di dalam tanah. Jadi pada saat diberi air misalnya, meskipun itu air nutrisi ya, kalau misalnya kalau pada pemupukan misalnya, pemupukan dan irigasi yang bersamaan, itu kan air dicampur dengan nutrisi ya, disiramkan atau diberikan ke zona perakaran tanaman misalnya. Nah, pada saat air itu diserap atau juga terjadi proses evaporasi, ini akan menyebabkan tadi unsur hara atau mineral atau garam-garam mineral yang tadinya berasal dari irigasi tadi akan tertinggal di tanah. Nah, pada saat ini terjadi terus-menerus, terakumulasi terus-menerus, ini akan menyebabkan tanaman itu menjadi tercekam istilahnya. Cekamannya bukan karena faktor air, tapi oleh faktor tingginya nilai salinitas yang ada di dalam tanah. Jadi salin di sini bukan sekedar salin garam dalam artian garam dapur ya, tapi juga adalah terakumulasinya unsur-unsur hara yang tadinya memang diperlukan oleh tanaman, namun karena dia menumpuk terakumulasi terus-menerus di dalam tanah itu menyebabkan nilai EC-nya atau electric conductivity dari zona atau dari media perakaran tadi atau media tanam tadi menjadi di luar atau melebihi yang dapat ditoleransi oleh tanaman. Nah, solusinya apa? Kalau kondisinya seperti ini, maka solusinya adalah dengan menggelontorkan air. Jadi kita langsung berikan air tanpa garam mineral ya, atau air saja, yang fungsinya untuk melarutkan atau mengencerkan kadar garam yang ada di zona perakaran tadi. Oleh karena itu, kalau misalnya pada konsep irigasi tetes misalnya ya, pada budidaya tanaman dengan menggunakan irigasi tetes, biasanya kan dia kalau irigasi tetes itu biasanya irigasi dia langsung dicampur dengan pemberian nutrisi ya, atau kita istilahnya dengan sistem fertigasi istilahnya. Nah, pemberian air dan larutan nutrisi itu tidak diberikan setiap kali pengairan. Biasanya pemberian nutrisinya itu dalam sehari itu hanya 1 kali. Selebihnya biasanya diberikan air saja tanpa nutrisi. Gunanya untuk apa? Selain untuk mensuplai kebutuhan air tanaman, juga tadi mencegah terjadinya akumulasi garam-garam mineral di dalam zona perakaran tanaman. Nah, ini contoh gambaran. Contoh yang lain akumulasi kadar garam pada tanah adalah pada saat kita melakukan budidaya tanaman di daerah pesisir misalnya. Saat ini daerah pesisir itu juga dimanfaatkan sebagai area untuk melakukan budidaya tanaman. Nah, pada area ini air itu diperlukan untuk mendrainase atau melarutkan kadar garam yang tertumpuk di lahan tadi. Jadi dengan kita memberikan air secara terus-menerus, maka harapannya adalah si garam terlarut di dalam media sini, di lahan ini, dia akan terbawa terus ke bawah melalui proses perkolasi. Ini gambarannya. Ini adalah tingkat toleransi salinitas yang dapat ditolerir oleh tanaman. Berdasarkan tingkat toleransinya, tanaman itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah yang highly tolerant. Highly tolerant itu adalah tanaman yang dapat tetap bertahan meskipun kadar garamnya cukup tinggi. Yang pertama adalah jenis tanaman palem-paleman ya, kurma, kelapa, dan sebagainya. Dan barley itu semacam sorghum ya. Kemudian ada sugar beet, kemudian asparagus dan bayam. Bayam itu termasuk tanaman yang memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap kadar garam yang tinggi. Kemudian ada yang moderately tolerant. Ini lebih dari 5 gram per liter ya kadar garamnya. Ada wheat, tomat, oats, alfalfa. Alfalfa itu adalah rumput. Kemudian padi.
jagung, maize, jagung, kemudian tomat, kentang, kemudian yang jadi sayuran wortel, bawang-bawangan, timun, dan sebagainya. Kemudian juga ada tanaman yang intoleran atau sensitif terhadap kondisi kadar garam yang berlebih. Di antaranya adalah kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan itu dia merupakan tanaman yang tidak tahan pada kondisi kadar garam yang tinggi. Kemudian beberapa buah-buahannya adalah pir, apel, orange, dan lain-lain. Nah ini, dari ketiga hal ini, maka pada lahan pertanian itu diperlukan drainase. Yang pertama adalah untuk mengatasi kondisi tanah yang jenuh tadi, atau waterlogging, kemudian genangan, mengatasi genangan atau ponding tadi, dan juga mengatasi masalah salinitas di lahan. Jadi di sini drainase didefinisikan sebagai proses pembuangan kelebihan air dan kadar garam terlarut dari permukaan dan bawah permukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman, kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi di sini berapa banyak air yang harus dibuang dari area ini tentunya tergantung dari kebutuhan oleh tanaman. Jadi nilainya itu yang disesuaikan dengan yang diperlukan oleh tanaman. Jangan sampai di drainase terlalu banyak sehingga justru malah kurang misalnya. Nah ini sampai di sini barangkali untuk pertemuan hari ini. Ada yang akan didiskusikan untuk hari ini? Jika tidak ada, tolong untuk semua mahasiswa untuk dapat mendownload materi pustaka yang saya tuliskan tadi ya di dalam paparan ya. Silakan nanti Anda download materinya karena untuk pertemuan drainase selama 8 pertemuan ke depan itu akan menggunakan bahan tersebut. Atau kalau enggak nanti saya saya uploadkan ya materinya di dalam Google Classroom sehingga Anda bisa download di situ dan bisa dipelajari dulu di rumah. Jadi tidak untuk setiap pertemuannya tidak harus dilakukan secara sinkronus melakukan tatap muka, tapi juga Anda perlu untuk belajar mandiri di rumah membaca literatur yang diberikan. Sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi? Ibu izin bertanya, izin Enggak, hari ini tadi untuk tanaman semi akuatik itu kan ada padi dalam ya Bu, itu untuk penanam sampai 2 meter itu dengan di bawah permukaan tanahnya ya Bu? Gimana maksudnya? Di water table-nya sampai 2 meter ya maksudnya? Iya, maksudnya water table-nya itu adalah untuk tanam untuk padi dalam itu adalah padi dalam itu artinya adalah padi yang tumbuh pada daerah rawa ya. Kalau rawa itu kan lapisan lumpurnya itu dia sangat dalam. Nah itu memerlukan varietas tanaman yang khusus untuk tumbuh di sana. Oh baik Ibu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Terkait drainase? Ibu izin bertanya. Enggak, Safa? Jadi di rumah tuh Safa ada nanam melon ya Bu. Nah karena kemarin itu ditanamnya di polybag dan sempat hujan terus, jadi kelebihan airnya. Tapi kan di polybag tuh ada langsung dikeluarin gitu Bu perlahan si airnya. Tapi jadi
tetap busuk gitu Bu? Apa karena drainasenya kurang atau gimana ya? Bisa jadi itu karena kadar air yang terikat di dalam medianya itu terlalu tinggi. Jadi kuncinya adalah dengan memilih medianya. Meskipun di dalam polybag itu ada lubang drainasenya ya, tapi kalau media tanamnya itu dia sangat mengikat air, maka juga akan menyebabkan si kadar air di dalam zona perakaran atau di dalam media tanamnya itu menjadi sangat tinggi. Nah, pada kondisi tersebut dapat menyebabkan masalah, terutama untuk melon. Melon itu sangat sensitif dengan kondisi air yang berlebih. Bukan hanya busuk ya, busuk itu ada dua masalah. Busuk itu bisa terjadi akibat adanya cendawan atau patogen pada media tanamnya, sehingga menyebabkan si akar tanaman itu pada saat dia kondisi airnya berlebih, si patogen itu dia akan tumbuh dengan cepat, sehingga menyebabkan tadi penyakit busuk akar. Biasanya ada jamur atau patogen yang lain. Atau yang lainnya lagi adalah pada kondisi zona media yang mengandung banyak air itu akan menyebabkan cracking pada buah. Jadi tumbuhnya bagus tapi buahnya pecah, ada cracking. Itu adalah salah satu tanda-tanda dari kondisi air yang berlebih pada media tanam. Nah, kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Tidak hanya sekedar drainasenya, tapi kombinasi media tanam yang digunakannya itu harus diatur. Baik, terima kasih Bu. Yang lainnya ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Untuk record pertemuan hari ini nanti akan saya uploadkan di Google Classroom. Begitu juga untuk materi minggu ke depan. Jadi untuk materi minggu depan akan saya uploadkan juga per hari ini sehingga Anda dapat pelajari lebih dulu sebelum perkuliahan dimulai. Oh ya, satu lagi untuk praktikum juga akan saya uploadkan bahannya di Google Classroom. Cuma untuk praktikum ini karena waktu ya, jadi akan saya buat dengan sistem seperti saya berikan video penjelasan untuk untuk penyelesaian materi praktikum tadi dalam bentuk presentasi ataupun video-video penjelasan untuk pemahaman praktek di lapangan nantinya yang dapat Anda pelajari sendiri di rumah ya. Jadi untuk resitasi atau untuk beberapa model perhitungan silakan Anda kerjakan sendiri di rumah, atau juga dapat kalau ada yang materi yang tidak dipahami maka Anda dapat menuliskan di kolom komentar ya di di Google Classroom. Jadi di Google Classroom Anda silakan menuliskan kalau ada pertanyaan atau apa silakan dituliskan di situ. Nanti akan dijawab saya jawab secara asinkronus. Jadi untuk materi praktikum akan dilakukan secara asinkronus menggunakan platform Google Classroom di kelas yang sama. Jadi tidak di kelas yang berbeda. Nanti silakan Anda akses materinya dan Anda pahami, Anda kerjakan di rumah. Untuk praktikum kondisi daring ini tidak, kalau biasanya kan ada sekian pertemuan ya karena prakteknya cukup banyak ya, ada pengambilan sampel tanah dan sebagainya, maka untuk yang muatan praktek di lapangan itu dihilangkan untuk saat ini pada kondisi pandemi. Namun diganti dengan penyajian video misalnya bagaimana cara pengambilan sampel tanah di lapangan nantinya seperti apa. Itu dan untuk absensi juga dapat Anda akses di Siap Student, silakan tadi pagi sudah saya buka, tinggal Anda isi sendiri di Siap Student. Ada pertanyaan terkait praktikum?
Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Saya tutup kelas ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.